Di usia 30-an, biasanya orang itu sudah mulai mapan, punya penghasilan tetap, bahkan biasanya sering sudah berkeluarga. Tapi di fase ini sebenarnya banyak jebakan finansial yang tidak disadari. Berikut adalah 10 kesalahan finansial yang sering dilakukan orang usia 30-an. Yang pertama adalah tidak punya pekerjaan sampingan atau usaha sampingan. Banyak teman-teman di usia 30-an merasa sudah cukup dengan penghasilan dari kantoran. Padahal kebutuhan hidup biasanya semakin bertambah, apalagi kalau sudah berkeluarga. Kalau penghasilannya tidak bertambah juga, maka keuangan bisa jadi stagnan, bahkan menurun. Meningkatkan penghasilan bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mencari pekerjaan sampingan, buka usaha, berinvestasi, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa meningkatkan skill agar peluang naik gaji atau promosi lebih besar. Jangan puas dengan kondisi sekarang, karena kebutuhan masa depan pasti lebih besar. Dan selain itu, kalau kita hanya menghasilkan satu sumber penghasilan, risiko keuangan juga jadi tinggi. Misalnya, kalau tiba-tiba kena PHK, keuangan bisa langsung terguncang. Makanya, penting banget untuk terus mencari peluang menambah penghasilan. Kesalahan yang kedua adalah terlalu setia pada satu perusahaan. Banyak teman-teman yang merasa nyaman bekerja di satu perusahaan tertentu selama bertahun-tahun. Rasa aman dan sudah terbiasa dengan lingkungan kerja bisa jadi membuat kita enggan mencari peluang baru. Padahal, kalau terlalu setia pada satu perusahaan, itu akan membuat perkembangan karir dan penghasilan kita jadi melambat. Di dunia kerja zaman sekarang, mobilitas karir itu sangat penting. Pindah ke perusahaan lain bisa memberikan pengalaman baru, gaji yang lebih tinggi, atau posisi yang lebih baik. Teman-teman bisa memperluas jaringan dan juga belajar hal-hal baru yang mungkin tidak didapatkan kalau bekerja itu-itu saja di tempat yang lama. Selain itu, kalau kita terlalu lama di satu tempat, teman-teman bisa kehilangan daya saing dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Makanya, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan mencari peluang yang lebih baik. Kesalahan finansial yang ketiga adalah tidak menyiapkan dana pendidikan anak. Untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, biaya pendidikan anak adalah salah satu pengeluaran terbesar di masa depan. Banyak yang menunda menabung untuk pendidikan anak karena merasa masih lama, anaknya juga masih TK. Padahal, biaya pendidikan itu akan naik terus setiap tahunnya. Jadi, persiapan harus dilakukan sejak dini. Dan jangan juga menggampangkan, biarin aja nanti anaknya nyari beasiswa aja. Iya, kalau pinter anaknya, kalau ternyata anaknya biasa-biasa aja, gimana? Menyiapkan dana pendidikan bisa dilakukan dengan menabung secara rutin, atau berinvestasi di instrumen yang sesuai. Teman-teman bisa menghitung perkiraan biaya pendidikan anak dan menentukan target tabungan setiap bulannya. Semakin cepat mulai, maka beban menabung akan terasa lebih ringan. Kalau nggak dipersiapkan, kita akan kelabakan sendiri ketika anak sudah mulai masuk sekolah yang tinggi atau mau kuliah. Akibatnya jadi terpaksa berhutang atau mengorbankan kebutuhan lain. Kesalahan yang keempat adalah mengabaikan kesehatan dan tidak punya asuransi. Di usia 30-an, kesehatan itu harusnya mulai jadi perhatian karena kan aktivitas dan tanggung jawab kita semakin banyak. Tapi sayangnya, banyak orang yang mengabaikan pentingnya berolahraga, menjaga makanan, dan juga tidak membeli asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Padahal risiko sakit atau kecelakaan itu bisa datang kapan saja. Asuransi adalah perlindungan finansial yang sangat penting, terutama kalau kita sudah punya tanggungan keluarga. Dengan asuransi, biaya pengobatan atau risiko kehilangan penghasilan bisa diminimalkan. Premi asuransi itu juga biasanya lebih murah kalau kalian masih usia 20-an atau 30-an. Kalau kita menunda punya asuransi, maka risiko keuangan bisa sangat besar kalau terjadi musibah. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena tidak punya perlindungan yang cukup. Pilihlah asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita. Kesalahan yang kelima adalah tidak memiliki rencana pensiun. Banyak teman-teman usia 30-an yang ngerasa, pensiun kan masih lama, jadi buat apa dipikirin? Padahal, semakin cepat kita mulai menabung untuk pensiun, semakin ringan juga beban yang akan kita tanggung nantinya. Usia 30-an itu sebetulnya adalah waktu yang sangat pas untuk mulai serius merencanakan pensiun. Dana pensiun bisa disiapkan lewat tabungan khusus, investasi, atau program pensiun dari perusahaan. Teman-teman bisa menghitung berapa sih butuhnya dana pensiun dan menentukan strategi untuk mencapainya. Jangan hanya mengandalkan jaminan pensiun dari pemerintah atau dari perusahaan. Kalau tidak disiapkan, masa pensiun bisa jadi sangat berat karena penghasilannya sudah tidak ada, tapi kebutuhan tetap ada. Dengan rencana pensiun yang matang, teman-teman bisa menikmati masa tua dengan tenang dan nyaman. Kesalahan finansial yang keenam adalah gaya hidup meningkat tanpa kendali. Di usia 30-an, biasanya penghasilannya sudah lebih baik dibandingkan saat 20-an. Tapi seringkali gaya hidup jadi ikut naik tanpa kendali. Teman-teman jadi lebih sering makan di luar, liburan, atau membeli barang-barang mahal. Gaya hidup yang meningkat tanpa
tanpa perencanaan bisa membuat keuangan jadi tidak sehat, pengeluaran membengkak, dan tabungan pun sulit bertambah. Makanya, kita perlu bijak dalam mengatur pengeluaran dan tetap memprioritaskan kebutuhan utama. Cobalah untuk tetap hidup sederhana meskipun penghasilannya bertambah. Sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi sebelum membelanjakan sisanya. Dengan begitu, keuangan kalian bisa lebih stabil dan masa depan lebih terjamin. Kesalahan nomor 7 adalah tidak mengelola utang dengan baik. Di usia 30-an, utang itu biasanya mulai menumpuk ya, baik itu KPR, kredit kendaraan, utang kartu kredit, dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak bisa mengelola utang dengan baik, bunga dan cicilannya jadi beban berat setiap bulannya. Utang sebenarnya bisa membantu kalau digunakan untuk hal produktif, misalnya beli rumah atau modal usaha. Tapi kalau utang konsumtif dan tidak terkendali, keuangan bisa berantakan. Sebaiknya, kalau kalian punya banyak hutang, coba dibuat daftarnya dan atur prioritas pembayarannya. Jangan ragu untuk mencari solusi kalau hutang sudah mulai mengganggu keuangan, misalnya dengan restrukturisasi atau konsolidasi utang. Disiplin dalam membayar cicilan dan menghindari utang baru yang tidak perlu adalah kunci agar keuangan tetap sehat. Kesalahan yang nomor 8 adalah tidak memperbarui literasi keuangan. Banyak orang yang merasa sudah paham soal keuangan, jadinya malas belajar hal baru. Padahal dunia keuangan itu terus berkembang, mulai dari produk investasi, teknologi finansial, sampai peraturan pajak. Kalau nggak update, teman-teman bisa ketinggalan informasi penting. Nah, memperdalam ilmu keuangan ini bisa dilakukan dengan membaca buku, nonton YouTube, ikut seminar, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman orang lain yang sudah lebih dulu sukses mengelola keuangan. Dengan pengetahuan yang terus diperbarui, teman-teman bisa mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan menghindari resiko yang tidak perlu. Jangan pernah berhenti belajar, karena keuangan yang sehat butuh pengetahuan yang baik. Kesalahan nomor 9 adalah tidak menyiapkan dana darurat yang cukup. Meskipun sudah punya penghasilan tetap, banyak teman-teman di usia 30-an yang belum punya dana darurat yang cukup. Padahal kan ada aja tuh resiko kena PHK, sakit, kecelakaan, dan sebagainya, dan itu bisa terjadi kapan saja. Dana darurat sebaiknya setara dengan 6-12 bulan pengeluaran rutin. Teman-teman bisa menabung secara bertahap sampai jumlahnya cukup. Dana ini sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses seperti tabungan atau deposito, dan kalau kalian tidak punya dana darurat, memang repot loh, kalian nanti terpaksa berhutang kalau ada kebutuhan mendesak. Akibatnya keuangan jadi tidak stabil dan sulit berkembang. Makanya pastikan dana darurat selalu tersedia dan cukup untuk menghadapi situasi tidak terduga. Dan kesalahan finansial nomor 10 adalah tidak membagi investasi ke berbagai instrumen. Banyak orang yang hanya fokus pada satu jenis investasi, misalnya hanya menabung di bank atau membeli properti, padahal diversifikasi investasi itu sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan membagi investasi ke berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, reksadana, atau emas, teman-teman bisa mendapatkan potensi keuntungan yang lebih baik dan risiko yang lebih rendah. Setiap instrumen itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi sangat penting untuk memahami setiap karakteristiknya. Kalau kita hanya mengandalkan satu jenis investasi, risiko kerugiannya jadi lebih besar kalau terjadi masalah pada instrumen tersebut. Diversifikasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga keuangan tetap aman dan berkembang di masa depan. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!